Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir kembali melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Rokan Hilir terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna ini diawali dengan penyampaian pembukaan oleh Sekretaris Dewan DPRD, Sarman Sahroni. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Rokan Hilir terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Sebelum acara rapat paripurna pada hari ini dibuka secara resmi, mari kita awali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Rokan Hilir. Para hadirin kami mohon untuk berdiri. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Rokan Hilir terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Paripurna yang digelar pada Senin itu dipimpin oleh Ketua DPRD Rokan Hilir Maston, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Hamzah, serta dihadiri oleh puluhan anggota DPRD Rokan Hilir. Sementara itu dari pemerintah daerah dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rokan Hilir Fauzi Afrizal, Sekretaris Dewan DPRD Rokan Hilir Sarman Sahroni, Kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Yang kami hormati Bupati Rokan Hilir, yang kami hormati para Wakil Ketua DPRD, Ketua fraksi, komisi-komisi, badan-badan, dan rekan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, rekan-rekan pers dan para hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita yang masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk hadir di ruangan yang berbahagia ini. Semoga kita tetap diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih disampaikan kepada Saudara Bupati serta kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir memenuhi undangan rapat paripurna pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta memohon bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 tepat pukul 20.45 WIB, rapat paripurna ke-10 masa sidang kedua tahun sidang 2024 dengan agenda pokok penyampaian jawaban Bupati Rokan Hilir terhadap pandangan fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Bupati dan hadirin yang kami muliakan, pada rapat paripurna ke-9 masa persidangan kedua tanggal 5 Agustus tahun 2024, ke-9 fraksi DPRD Kota Rokan Hilir secara umum menyampaikan pandangannya atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang diajukan oleh Bupati. Selanjutnya, atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD sesuai tahapan pembicaraan diatur pada pasal 10 Peraturan DPRD Kota Rokan Hilir nomor 1 tahun 2019, Bupati memberikan jawaban tanggapan terhadap pandangan fraksi-fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna. Berikut mari kita dengarkan jawaban Bupati Rokan Hilir atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang diajukan oleh Bupati. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bupati Rokan Hilir yang berhormat Saudara Kuda Simpang, Eksekutif. Persilakan dengan segala hormat.
Sidang paripurna DPRD Rokan Hilir selanjutnya mendengarkan jawaban Bupati Rokan Hilir terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati saudara ketua, para wakil ketua, ketua fraksi, ketua komisi, serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Yang saya hormati sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, pejabat tinggi pertama, pejabat administrator, pengawas lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Mengawali sambutan ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya yang kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Rokan Hilir terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini perkenankan kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang telah menjalankan fungsi legislasi pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Rokan Hilir terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023 terkait apresiasi yang diberikan atas opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir yang diberikan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Riau. Kami mengucapkan terima kasih dan opini yang diberikan tersebut merupakan suatu gambaran kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023 yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga menjadi motivasi dan dukungan untuk mempertahankan opini tersebut pada masa yang akan datang. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berkenaan dengan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir terhadap Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023, perkenankanlah kami untuk menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan tersebut sebagai berikut. 1. Pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ibu Maria Tampungan terkait apresiasi disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan terhadap opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Riau telah kami sampaikan sebelumnya dan kembali kami ucapkan terima kasih. Untuk mendapatkan WTP tidaklah mudah, perlu kerjasama yang sinergis untuk mempertahankan WTP untuk tahun selanjutnya. Pemerintah daerah juga telah mengupayakan program yang tepat guna, tepat sasaran, bersinergi dan terukur untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. 2. Perkenankan dengan jawaban pandangan fraksi golongan karya yang disampaikan oleh Ilhami STRK terkait opini wajar tanpa pengecualian pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir akan berusaha selalu mempertahankannya terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk yang akan datang. Kami akan berupaya menyertakan capaian secara detail tentang capaian-capaian program yang telah
dan yang belum dilakukan serta akan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas penggunaan yang akan dicapai kurun waktu 2021-2026. Peningkatan tata kelola dan pelayanan publik menjadi sasaran pembangunan dengan fokus kebijakan. 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah pembangunan. 2. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah. 3. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel. Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan capaian layanan publik melalui inovasi berbasis elektronik. 4. Penetapan manajemen pemerintah serta sistem informasi pembangunan yang transparan, partisipatif, dan demokratis. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus berkomitmen dalam peningkatan nilai reformasi birokrasi ke arah yang lebih baik dengan tujuan dan harapan perbaikan tata kelola pelayanan publik. 3. Berikut kami sampaikan jawaban atas pandangan umum dari fraksi Nasdem yang akan disampaikan oleh Saudara Sudirman. Terkait minimnya hasil pendapatan daerah, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah pada prinsipnya sependapat untuk melakukan peningkatan pendapatan asli daerah pada umumnya serta melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan secara intensif melalui beberapa kebijakan dan langkah-langkah strategis. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah mendorong dan memberikan peluang serta kerjasama dalam sinergitas guna menunjang peningkatan dan pengembangan pendapatan asli daerah bersama pihak BUMD, terutama di sektor pendapatan selain sektor pajak daerah, retribusi daerah untuk bisa menambah unit usaha seperti perhotelan, pariwisata, dan lainnya. 4. Selanjutnya kami sampaikan jawaban pandangan umum dari fraksi Hanura yang disampaikan oleh Jeffrey BSPDI. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Hanura. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah pada prinsipnya sependapat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, giat lagi untuk menempatkan SDM yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian pendapatan asli daerah, melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan secara intensif melalui beberapa kebijakan dan langkah-langkah strategis serta berkoordinasi dengan OPD, teknis pengelolaan pendapatan asli daerah, bersinergi dalam pengawasan kolaboratif dan integratif atas optimalisasi pendapatan asli daerah. 5. Selanjutnya kami sampaikan jawaban fraksi dari Partai Demokrat yang disampaikan oleh El Parinda terkait apresiasi opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah telah kami sampaikan kepada pandangan umum fraksi sebelumnya. 6. Selanjutnya kami sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh Ajah Hermida terkait kerjasama Dinas Tenaga Kerja telah melakukan edukasi kerjasama pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas dengan Kementerian Tenaga Kerja yang bekerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia dengan melaksanakan pelatihan bahasa antara lain bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis, bahasa Itali, khususnya kawasan Asia Afrika untuk pendapatan tenaga kerja luar negeri melalui lembaga penyaluran tenaga kerja swasta yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja, Deputi Bina Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia energi dan sumber daya mineral, pusat pengembangan sumber daya manusia minyak dan gas bumi melalui dana Pertamina Hulu Rokan. Setiap tahunnya sebanyak 15 orang kecepu, flora,
Jawa Tengah, khususnya Putra Putri Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah membangun jembatan Kokoper kontribusi beton sepanjang 99 meter yang tersebar di beberapa kecamatan, dan jembatan konstruksi dan kabaja sepanjang 180 meter jembatan air hitam. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang telah membangun atau melakukan peningkatan jalan sepanjang dengan konstruksi beton seminisasi sekitar 13.287 meter, konstruksi aspal 1.224 meter, dan kontribusi baja kerikil urukan dan 32.489 meter terkait tentang kesehatan. Satu, terkait masalah obat-obatan, salah satunya vaksin. Atas tetap kami sediakan untuk vaksin rabies merupakan obat vaksin program dan pengadaan pusat. Dua, obat-obatan di pustu atau poskesdes, inkes lalu diinfokan ke puskesmas untuk melalui mendistribusikan obat ke pustu atau polindes, dan jika obat puskesmas tidak cukup, pustu polindes bisa langsung mengajukan permintaan obat ke IFK dengan catatan ada persetujuan dari kepala puskesmas. Tiga, Dinkes telah menganggarkan melalui dana tahun 2024 dan 2025 alat kesehatan untuk postu dan polindes terkait tentang pendidikan, khususnya pelatihan kepada guru-guru di semua jenjang pendidikan akan kami usahakan untuk pelaksanaan pelatihan-pelatihan tersebut. 7. Berikut jawaban atas pandangan umum dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh Samsudin. 1. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah akan berupaya menyajikan data laporan berkelompok sesuai dengan urusan dan bidangnya masing-masing. Dalam hal ini, sistem informasi pemerintah daerah terus dikembangkan ke arah yang lebih baik, khususnya pada bagian pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan daerah, yang nantinya hasil laporan akan lebih tertata, terstruktur sesuai bidang yang telah direalisasikan. 2. Terkait capaian indikator dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Indikator kinerja dalam tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja sesuatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran output hasil dampak Permendagri nomor 86/2017. B. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. PP nomor 8 tahun 2008. C. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Beberapa sumber indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci, standar pelayanan minimal, indikator tujuan pembangunan berkualitas, ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci pada akhir periode masa jabatan. Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan RPJMD periode 2021-2026 yang harus diukur akhir periodenya pada tahun 2024 sebagai dasar penyusunan teknorating RPJMD 2025-2029. Imbas dari pemilu kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau terkait evaluasi perencanaan dan penganggaran
2023 menyatakan beberapa program masih berbentuk output dan akan ditindaklanjuti pada penganggaran perubahan tahun 2024. Tiga, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan pada prinsipnya sependapat untuk melakukan peningkatan pendapatan asli daerah pada umumnya serta melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan secara intensif serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui beberapa kebijakan langkah-langkah strategis. 4. Terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dalam hal ini pemerintah daerah sangat setuju dengan fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk memberi perhatian lebih terhadap penggunaan anggaran terkait beberapa program perlu dievaluasi. Capaian program juga akan diukur pada saat pelaksanaan evaluasi RPJMD yang sedang diproses di Bapeda tahun 2024 ini. Terhadap program yang belum tercapai tidak dimasukkan diperhitungkan kembali pada saat penyusunan RPJMD periode berikutnya. 8. Perkenankan dengan jawaban pandangan fraksi gabungan Indonesia Bangkit yang disampaikan oleh Sarif Usman Esos terkait aspirasi opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah telah kami sampaikan pada jawaban pandangan umum dari fraksi sebelumnya terkait efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini pemerintah daerah sangat setuju dengan fraksi gabungan Indonesia Bangkit terhadap penggunaan instrumen anggaran berbasis kinerja. Terkait pelaksanaan keuangan daerah, pemerintah daerah akan selalu mengawasi penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan, tetap memonitoring dan mengawasi pengelolaan keuangan guna mendukung pembangunan. Terkait orientasi belanja pemerintah daerah akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi dengan pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesejahteraan dengan sangat afirmasi yang kuat. Terkait komitmen yang jelas, pemerintah daerah tetap menyerap anggaran di setiap perangkat daerah akan dimaksimalkan dari tahun ke tahun dan mendorong melakukan terobosan untuk pemanfaatan APBD. 9. Perkenalkan dengan pandangan fraksi gabungan Gerindra pembangunan berkarya yang disampaikan oleh saudara Sahrul Al-Fidra SPD. Terima kasih yang disampaikan kepada Partai Gerindra, Partai Pembangunan Berkarya. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan prinsipnya sependapat untuk melakukan peningkatan pendapatan asli daerah. Telah kami sampaikan kepada tanggapan pada fraksi sebelumnya terkait realisasi anggaran pemerintah daerah akan selalu mengawasi penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan. Hal ini telah ditanggapi pada fraksi sebelumnya. Terkait orientasi belanja pemerintah daerah akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi dengan pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dengan semangat afirmasi yang kuat. Terkait sumber daya manusia, pemerintah akan menyiapkan beberapa upaya untuk peningkatan sumber daya manusia agar bisa punya daya saing dalam menatap perubahan-perubahan sosial, memperkuat aksesibilitas terhadap pelayanan dalam hal-hal pelatihan, bantuan modal usaha, pendampingan, memonitor, dan evaluasi pengembangan SDM sebagai berikut. Diklat ASN, baik PNS maupun pegawai P3K. Pemberian beasiswa berprestasi untuk tamatan SMA pada berbagai perguruan tinggi, diantaranya UNRI, IPB, UGM, USU, UMSU, PTP Batam, PCR Pekanbaru. Sumber daya manusia sebagai sumber daya utama mendapatkan tempat yang sangat signifikan dalam upaya pembangunan secara komprehensif di Rokan Hilir.
menuju Rokan Hilir yang maju, religius, berbudaya, berdasarkan infrastruktur dan perekonomian yang ada. Sumber daya manusia baik secara umum maupun aparatur yang dilakukan melalui berbagai upaya. Sekolah gratis, biaya siswa UT, siswa berprestasi, biaya siswa UT, siswa tidak mampu diklat UT ASN, bahkan beasiswa S1 maupun S2, penempatan ASN sesuai dengan kapasitas. Saudara ketua, para wakil ketua, dan anggota dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Demikian penjelasan jawaban pemerintah yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hilir hari ini, dengan harapan kiranya penjelasan ini dapat memenuhi jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang telah disampaikan. Kami mohon maaf apabila penjelasan dan jawaban pemerintah yang kami sampaikan ini belum sepenuhnya memenuhi esensi dan materi pandangan umum fraksi dari anggota dewan yang terhormat. Namun seluruh materi pandangan umum yang disampaikan akan kami jadikan acuan, referensi, serta panduan dalam memformulasikan kinerja pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada APBD Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya, baik melalui kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Akhirnya dengan ikhtiar yang maksimal seraya bermunajat kepadanya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho dan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bupati Rokan Hilir atas jawaban yang telah disampaikan pandangan fraksi-fraksi mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Kami menghargai komitmen Bupati untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Masukan dan tanggapan yang diberikan menunjukkan keseriusan dalam respon aspirasi masyarakat. Semoga kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat terus berjalan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak. Selanjutnya, sesuai pasal 20 ayat 1 Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hilir nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib untuk pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 3 dilaksanakan oleh Badan Anggaran. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini akan dibahas secara intensif baik secara internal DPRD melalui Badan Anggaran DPRD maupun bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dan atau pemerintah daerah lainnya. Pemirsa, demikian sidang paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Rokan Hilir terkait dengan jawaban Bupati Rokan Hilir terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Baik, Saudara Bupati dan para hadirin yang kami muliakan, selesai acara kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tepat pukul 21.15 saya akhiri rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.